Oke teman-teman, selamat datang. Siap-siap ya, karena kali ini kita bakal bongkar dua konsep super penting dalam bahasa Arab Al-Quran. Kita akan kupas tuntas kata ma, yang kelihatan simple, tapi ternyata fungsinya macem-macam. Dan kita juga akan ungkap kekuatan di balik struktur kepemilikan. Yuk, langsung kita mulai? Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, yang paling basic. Pertanyaan mahadha, yang artinya apa ini? Nah, ini adalah titik awal kita, fondasi yang kita semua pasti kenal. Jawabannya? Gampang banget. Hadza qalamun. Ini pulpen, sebuah pola tanya jawab yang lurus dan sederhana. Sangat mudah dipahami kan? Nah, pola ini udah familiar banget kan? Hadza jamalun. Gampang. Tapi disinilah ceritanya jadi jauh lebih seru. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Emangnya ma itu selalu berarti apa? Jawabannya, ternyata enggak. Dan begitu kita paham ini, wah bakal kebuka banget lapisan makna yang baru. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama kita, berbagai wajah ma. Percaya nggak, kata yang kelihatannya simpel ini, itu kayak bunglon. Kecil-kecil cabai rawit, fungsinya banyak banget. Coba kita lihat ya, ada 3 fungsi utama ma yang wajib kita tahu. Yang pertama, yang udah kita kenal, sebagai kata tanya atau istifham, artinya apa? Terus yang kedua, bisa juga jadi negasi atau nafi, yang artinya jadi tidak atau bukan. Nah, yang ketiga ini juga keren, sebagai kata sambung atau ism mausul, artinya kira-kira apa yang? Biar kebayang, kita langsung lihat contohnya di Al-Quran Surat Yusuf ayat 106. Coba perhatikan, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ. Ini kan jelas bukan lagi nanya, ya kan? Nah, ma di sini fungsinya sebagai negasi. Ayat ini berarti, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah. Beda banget kan maknanya? Penting banget nih. Oke, dari satu kata yang punya banyak muka, sekarang kita geser sedikit nih. Kita bakal lihat gimana bahasa Arab itu nyambungin kata-kata buat bikin sebuah konsep, yaitu konsep kepemilikan. Nah, ini dia bagian kedua kita, kekuatan kepemilikan. Kalau di ilmu nahwu, ini namanya idhofah. Ini tuh struktur yang elegan banget buat nunjukin kepemilikan. Simpelnya, ini cara bahasa Arab bilang punyanya si atau dari si. Lihat deh perbedaannya, kerasa banget. Di kiri ada baitun, sebuah rumah. Ya, rumah aja bisa rumah siapapun. Tapi lihat yang di kanan. Baitut tolibi, rumah mahasiswa itu. Jelas banget kan? Spesifik. Cuma dengan gabungin dua kata, langsung tercipta hubungan kepemilikan. Jadi, di struktur ini ada dua pemain utama. Yang pertama namanya mudhof. Ini barangnya yang dimiliki. Di contoh kita tadi ya, baitu alias rumahnya. Terus yang kedua ada mudhof ilaih. Nah, ini dia pemiliknya, si at-talibi atau mahasiswa itu. Jadi gampang ya, ada yang dimiliki, ada pemiliknya. Sekarang kita masuk ke aturannya. Buat si mudhof alias yang dimiliki, ada 3 aturan emas yang harus kita ingat. 1, dia nggak pernah pakai al di depan. 2, dia juga nggak pernah pakai tanwin di akhir. Dan 3, vokal akhirnya bisa ganti-ganti. Tapi yang paling penting diingat banget buat mudhaf, pokoknya nggak ada al, nggak ada tanwin. Yuk kita coba terapin. Lihat kata kitabu. Perhatiin deh, bukan alkitabu kan? Juga bukan kitabun. Cuma kitabu. Nah, ini tuh sinyal kuat banget. Kayak lampu neon yang bilang, "Hey, aku ini mudhof, aku ini benda yang mau dimiliki." Oke, terus gimana dengan pemiliknya? Si mudhof ilaih. Aturannya lebih simpel, tapi jangan sampai salah ya. Dia selalu dalam kondisi majrur. Nah, tanda paling gampangnya buat kita cari itu ada vokal kasroh atau bunyi i di akhir katanya. Kita balik lagi ke contoh tadi. Fokus ya, sekarang cuma ke kata Muhammadin. Kelihatan kan akhiran in-nya? Nah, itu dia kasroh tanwin. Tanda ini kayak ngasih tahu kita, ini dia pemiliknya. Muhammadlah sang pemilik buku. Dialah mudhof ilaihnya. Pola ini tuh konsisten banget loh. Lihat deh, abna'u, anak-anak, digabung sama Muhammad, jadinya abna'u Muhammadin. Anak-anaknya Muhammad. Contoh lain, asdiqa'u, teman-teman, sama al-mudarris, guru itu, jadinya asdiqa'ul mudarrisi. Polanya selalu sama, sebutin dulu yang dimiliki, baru sebutin pemiliknya. Oke, setelah kita ngobrolin semua teorinya, sekarang waktunya kita lihat kenapa sih ini semua penting banget. Ini dia puncaknya,
Kita bakal coba cari dua konsep tadi langsung di dalam Al-Quran. Coba deh kita lihat ayat yang indah ini dari surat Al-Baqarah. Fokus ke bagian ajruhu inda rabbihi. Wah, di sini langsung ada dua struktur kepemilikan. Pertama, ajruhu, pahalanya dia. Ini dari kata ajru, mudhof, dan hu, mudhof ilaih. Terus ada robbihi, Tuhannya dia. Ini dari kata robbi, mudhof, dan hi, mudhof ilaih. Kelihatan kan gimana struktur ini bisa nyampein makna yang dalam dan personal banget. Dan yang ini, wah, contoh yang sempurna banget. Dari surat Az-Zalzalah, mithqala dzarratin, yang artinya seberat atom. Coba kita bedah. Mithqal itu mudhofnya nggak pakai al, nggak pakai tanwin. Terus dzarratin itu mudhof ilaihnya pakai kasrah tanwin. Cuma dua kata, tapi maknanya dahsyat banget kan? Semuanya karena kekuatan struktur kepemilikan ini. Jadi, selamat ya. Dengan ngertiin dua kunci ini, yakni macam-macamnya fungsi ma dan kekuatan struktur mudhaf-mudhaf ilaih, Anda tuh sebenarnya baru aja ngebuka satu level pemahaman yang baru. Sekarang Anda punya kacamata baru buat baca Al-Quran, jadi bisa lebih tajam dan lebih meresapi maknanya. Nah, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Sekarang, setelah Anda bisa melihat pola-pola ini, kira-kira gimana cara Anda membaca Al-Quran bakal berubah? Coba deh mulai perhatiin pas lagi ngaji, dan temukan sendiri keindahan di balik strukturnya. Makasih banyak udah nyimak.